Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mata kuliah analisis laporan keuangan. Kita di materi biaya modal, leverage, dan struktur modal. Kita langsung saja. Struktur modal adalah struktur modal yang ditargetkan target kapital struktur, bauran dari utang, saham, preferen, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Leverage keuangan, suatu ukuran untuk menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap, utang, dan saham preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. Trade-off, risiko dan tingkat pengembalian. Kebijakan struktur modal melibatkan trade-off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang memperbesar risiko perusahaan, tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Trade-off risiko dan tingkat pengembalian. Risiko yang makin tinggi akibat membesarkan utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat pengembalian diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. 1. Risiko bisnis perusahaan atau tingkat risiko yang terkandung pada aktiva perusahaan apabila ia tidak menggunakan utang. Makin besar risiko bisnis perusahaan, makin rendah rasio utangnya yang optimal. Faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu posisi pajak perusahaan. Alasan utama untuk menggunakan utang adalah karena biaya bunga dapat dikurangi dalam perhitungan pajak atau deductible. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang masuk akal dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Risiko bisnis dan keuangan, risiko dari sudut pandang investor, risiko pasar yang diukur dengan beta perusahaan, dan risiko total yang terdiri dari risiko beta dan risiko yang dapat dieliminasi dengan diverifikasi. Risiko bisnis dan keuangan, risiko dari sudut pandang perusahaan. Risiko beta yaitu pengaruh suatu proyek terhadap beta perusahaan dengan risiko perusahaan yaitu pengaruh proyek terhadap risiko total perusahaan. Risiko bisnis dan keuangan, dimensi lain risiko. Risiko bisnis yaitu tingkat risiko dari operasi perusahaan jika ia tidak menggunakan utang. Dan risiko keuangan yaitu risiko tambahan bagi pemegang saham biasa karena perusahaan menggunakan utang. Risiko bisnis adalah risiko yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE dari sesuatu perusahaan di masa mendatang dengan mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan utang. Risiko bisnis merupakan faktor determinan terpenting dalam struktur modal perusahaan. Unsur ketidakpastian menggunakan ROE di masa mendatang merupakan risiko bisnis yang mendasarkan basic business risk bagi suatu perusahaan. Faktor penentu risiko bisnis. Ada satu variabilitas permintaan. Apabila permintaan atas produk perusahaan makin konstan, sementara hal-hal lain tetap, maka risiko bisnis akan makin kecil. Kedua, variabilitas harga jual. Apabila harga jual atas produk perusahaan sangat fluktuatif, perusahaan tersebut menghadapi risiko sangat tidak pasti, menghadapi risiko bisnis yang tinggi. Dan yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan harga keluaran terhadap perubahan harga masukan. Tetap atau leverage operasi. Jika sebagian besar biaya perusahaan merupakan biaya tetap dan karena ini tidak menurun apabila permintaan menurun, maka hal ini akan memperbesar risiko bisnis perusahaan atau disebut leverage operasi. Risiko keuangan, yaitu risiko keuangan itu sendiri adalah bagian dari risiko yang ditanggung
pemegang saham yang melebihi risiko bisnis yang mendasar sebagai akibat dari penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan merujuk pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, yaitu utang dan saham preferen, dan risiko keuangan adalah tambahan risiko bagi pemegang saham. Tambahan risiko bagi pemegang saham biasa akibat penggunaan leverage keuangan. Penggunaan utang akan memusatkan risiko bisnis kepada para pemegang saham. Menentukan struktur modal yang optimal. Keputusan struktur modal yang dipilih harus memaksimumkan harga saham. Perubahan dalam penggunaan utang akan mengakibatkan perubahan laba per lembar saham atau EPS atau earning per share, karena itu juga mengakibatkan perubahan harga saham. Di sini adalah data perusahaan B, ada neracanya, perhitungan rugi labanya, dan data lainnya. Suku bunga untuk perusahaan B dengan rasio utang aktiva yang berbeda-beda tergambar sebagai nilai berikut. Dan yang diminta, asumsikan perusahaan B harus meminjam dalam kelipatan $20. Rasio utang perusahaan B maksimal 60% dari total aktiva. Nah, perusahaan B tadi earning per share dengan jumlah leverage keuangan yang berbeda-beda dalam $1.000 kecuali angka per saham. Ini adalah perhitungan EBIT-nya. Apa itu EBIT? Earning before interest and tax. Jadi laba sebelum pajak dan bunga. Nah, probabilitas penjualannya adalah sebagai berikut dan laba sebelum bunga dan pajaknya adalah sebagai berikut. Situasi jika utang atau aktiva di E sama dengan 0%, maka bisa dilihat sebagai berikut. Dan situasi jika utang aktiva di E sama dengan 50% adalah sebagai berikut. Dan menghitung EPS atau earning per share tadi, yaitu penjualan dikurangi biaya tetap, dikurangi biaya variabel dan biaya dan bunga. Terus ini ada 1 dikurang tarif pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Sama dengan disebutnya EBIT 1 kurang tax dibagi jumlah saham yang beredar. Sedangkan untuk EPS dengan adanya utang berarti EBT saja, I-nya tidak masuk. 1 kurang T dibagi T-nya itu tax ya, pajak, jumlah saham yang beredar. Analisis atas EPS yang indifferent. Titik indifferent EPS atau EPS, indifference point, adalah tingkat penjualan yang mengakibatkan EPS menjadi sama meskipun perusahaan melakukan pembiayaan dengan utang ataupun dengan saham biasa. Adapun perhitungan EPS yang indifferent adalah sebagai berikut. Dan ini adalah perusahaan B di distribusi probabilitas EPS atau EPS dengan jumlah leverage keuangan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah grafiknya ketika pembiayaan dengan utang 50% dan pembiayaan tanpa utang. Perusahaan B, hubungan antara EPS yang diharapkan, risiko, dan leverage keuangan. Ini adalah laporannya atau bagiannya. Dan di sini ada taksiran harga saham dan biaya modal perusahaan B dengan rasio utang aktiva yang berbeda-beda. Hubungan EPS yang diharapkan dengan rasio utang adalah sebagai berikut, di mana dia akan naik dan akan landai. Hubungan biaya modal dengan rasio utang aktiva, dia akan naik
Tapi sedangkan yang kuning WACC itu dia akan turun melandai dikit baru naik. Oke. Hubungan harga saham dengan rasio utang sebagai berikut. Tingkat leverage operasi. Tingkat leverage operasi, degree of operation leverage atau disebut DOL, adalah DOL, adalah presentasi perubahan EBIT sebagai akibat berubahnya penjualan dalam presentasi tertentu. Adapun menghitung tingkat leverage operasi atau rumus DOL adalah sebagai berikut. Ya. Nah, ini adalah menghitung tingkat leverage operasi untuk DOL dalam kuantiti dan DOL dalam rupiah. Oke. Dan ini adalah contohnya. Tingkat leverage keuangan tadi ada juga sekarang namanya degree of financial leverage atau DFL, adalah presentasi perubahan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh berubahnya laba sebelum bunga dan pajak dalam presentasi tertentu, di mana menghitung tingkat leverage keuangannya adalah DFL. Sebagai berikut, ini adalah DFL-nya rumus. Penggabungan leverage operasi dan keuangan. Tingkat leverage total atau degree of total leverage atau DTL adalah persentase perubahan EPS yang diakibatkan oleh perubahan penjualan sebesar persentase tertentu. DTL menunjukkan pengaruh dari leverage operasi serentak dengan pengaruh leverage keuangan. Adapun menghitung DTL adalah sebagai berikut. Dan menghitung EPS untuk setiap kenaikan penjualan adalah sebagai berikut. Oke, ini faktor-faktor pertimbangan dalam menentukan struktur modal yang pasti harus dilihat dari stabilitas penjualannya, struktur aktiva, leverage operasinya, tingkat pertumbuhannya, profitabilitasnya, perpajakannya, bagaimana pengendaliannya, dan sikap manajemen, serta sikap pemberi pinjaman, penilaian kredibilitas atau rating agency, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Maka berakhirlah pertemuan kita hari ini untuk analisa laporan keuangan di materi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.